sekian lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Kami Renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur sebesar 25 miliar jadi sorotan. kalau sebelum-sebelumnya nggak pernah tempatin, artinya bisa nginep di hotel, bisa. Kali ini saya mendukung Gubernur Kalimantan Timur karena renovasi. Dia menyatakan bahwa masalah rumah dinas itu kan 25 miliar. Itu kan harus lewat persetujuan DPR. Sudah dibahas di DPR. Itu kan bahasanya yang aku sangat terganggu saya. Saya katakan hari ini bahwa itu tidak dibahas. Borok Gubernur Kalimantan Timur terbongkar, teman-teman. Setelah beberapa waktu yang lalu, ya, sempat ingin membeli mobil seharga 8,5 miliar dan dikomentari oleh langsung Bapak Prabowo Subianto. Sekarang Gubernur Kalimantan Timur tersebut melakukan renovasi rumah sejumlah yang memakan biaya sejumlah 25 miliar. Sangat luar biasa, jumlah yang fantastis. Sehingga dalam hal ini banyak menuai komentar dari warganet ataupun netizen. Kok bisa renovasi rumah sebesar itu? Ingat, renovasi rumah, bukan beli rumah, teman-teman. Nah, tidak lama-lama akan saya tampilkan di sini videonya. Bagaimana komentar teman-teman dan juga netizen yang mengomentari hal tersebut ya. Silakan. Sekian lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang udah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada. Itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, yang mengandalkan. Itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat. Yang kedua, anggarannya sebenarnya tidak segitu juga Pak, karena itu kan dibagi dengan wakil gubernur untuk pendopo-pendopo dan sebagainya. Kebetulan rumah dinas gubernur selama ini lebih daripada 10 tahun nggak pernah dipergunakan. Sekarang kami pergunakan untuk menghemat waktu dan segalanya lagi. Jadi intinya kalau 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ, karena ada guest house-nya. Sekian lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Kemarin mobil dinas 8,5 miliar. Sekarang rumah dinas 25 miliar. Emang agak lain gubernur yang satu ini. Rumah jabatan ini puluhan tahun nggak ditempatin ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahin dan semuanya dan sebagainya. Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP semuanya, sesuai dengan operasional prosedur semuanya. Di situ dianggarkan, dibahas di TAPD, dibahas dengan teman-teman DPR dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Kira-kira sekarang alasannya apa? Apakah sama demi menjaga marwah Kalimantan Timur? Kabayang meureun ayeuna mah lamun misalkan gubernur Jawa Barat lain Kang Deddy Mulyadi, lamun misalkan Jawa Barat menangkeun gubernur Koskieu Patut, moal mungkin tah jalan-jalan di Jawa Barat salecir ayeuna. Abong teu beak anggarana jang mobil dinas, jang rumah dinas. Kira-kira isu pageto anggaran naon deui nu dibutuhkeun demi menjaga marwah Kalimantan Timur? Renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur sebesar 25 miliar jadi sorotan. Kalau sebelum-sebelumnya nggak pernah tempatin, artinya bisa nginep di hotel, bisa. Kali ini saya mendukung Gubernur Kalimantan Timur karena renovasi rumah itu tidak hanya untuk renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur, tapi juga untuk rumah dinas Wakil Gubernur
Kalimantan Timur juga untuk guest house atau tempat tamu menginap. Begitu, daripada nginep di hotel tamunya mahal, iya kan? Terus, saya usul nih kepada para media di Indonesia. Tidak hanya menyoroti gubernur Kalimantan Timur saja, tapi gubernur yang lain, bupati, wali kota yang lain juga disorot dong. Mereka bahkan menghabiskan lebih dari gubernur Kalimantan Timur ini untuk renovasi rumah dinas. Banyak. Yang lebih banyak dari ini. Banyak kok. Jangan hanya gubernur Kalimantan Timur saja. Kasihan. Yang lain juga banyak. Karena apa? Karena kepala daerah itu merasa sudah mengeluarkan biaya yang begitu besarnya untuk memenangkan pilkada. Untuk itu mereka memanfaatkan fasilitas yang ada. Duit negara. Itu. Salahnya siapa? Salah rakyatnya. Kenapa mau memilih saat diberi uang sogokan? Yaitu resikonya. Para kepala daerah juga ingin kembalian dong, ya kan? Pak Masud, setiap Bapak muncul di media, sekali Bapak ngomong pasti masalah. Saking banyak masalah, ketika ditanya wartawan tentang permasalahan, sampai Bapak ini bingung. Ini masalah apa? Mobil dinas apa rumah dinas? Iya. Baru kelar masalah pengadaan mobil dinas, sekarang renovasi rumah dinas. Setiap masalah Bapak ini ada aja jawabannya. Pertama, masalah mobil dinas. Bapak ini ngejawab, masa iya gubernur pakai mobil Alkadarnya? Jangan bos, ini jaga marwah Kaltim. Iya. Baru-baru ini masalah renovasi rumah dinas dengan anggaran 25M. Katanya rumah dinas ini udah nggak layak lagi dan harus dibenahi. Bapak ini bilang kayak sopahnya, baik toilet, lampu, sampai ke televisi, ini harus dibenahi. Udah nggak layak katanya. Pak, kalau Bapak bilang masalah kelayakan, Pak, jalan di Kaltim itu, Pak, masih banyak yang nggak layak, Pak. Terus masalah fasilitas di Kaltim juga masih banyak yang nggak layak, Pak. Nar, Cup! Nar! Ditambah lagi, Pak, kesejahteraan masyarakat Kaltim masih banyak yang nggak layak, Pak. Benar, Cup? Benar. Kenapa aku nanya sama Ucup? Karena Ucup orang Kaltim. Iya. Jadi sebagai pemimpin, Pak, sebagai kepala daerah, cobalah Pak sensitif dikit, Pak, dengan masyarakat. Cobalah Pak ubah gaya komunikasi. Janganlah Pak banyak-banyak alasan. Janganlah ini itu, Pak. Bapak bilang mikirin marwah, masalah kelayakan. Loh, masyarakat sendiri aja susah, Pak. Pikirlah, coba Pak, pikir. Kayak gubernur lu bener aja. Ya kayak itulah Pak, manusia Pak, bisa kritik orang. Ternyata kita juga sendiri belum selesai Pak dengan kehidupan. Di saat rakyat Kalimantan Timur berjuang melewati jalan rusak dan berlobang, gubernurnya menghitung miliaran untuk kenyamanan. Ini keadilan yang kalian janjikan. Kemarin sewa mobil 8,5 miliar. Sekarang menganggarkan 25 miliar untuk renovasi rumah dinas. Jumlah ini bisa mengubah hidup ribuan rakyat Kalimantan Timur. Tapi justru digunakan untuk renovasi rumah dinas yang sejatinya hanya dinikmati oleh satu keluarga. Ini bukan sekedar angka, ini simbol betapa jauhnya pemimpin dari realitas rakyatnya. Ini juga cerminan betapa tumpulnya kepekaan sosial penguasa. Uang sebesar itu bisa memperbaiki sekolah rusak, mengganti peralatan rumah sakit yang tidak layak, nambal jalan-jalan yang bolong di Kutai Barat, di Mahakam Ulu, membantu petani atau menolong rakyat kecil yang terjepit. Tapi yang dipilih justru mempercantik tempat tinggal pejabat. Ini bukan hanya salah, ini bentuk ketidakpekaan yang menyakitkan. Ini luka bagi keadilan sosial. Ini bukan soal layak atau tidak, tapi soal prioritas. Ketika pemimpin lebih peduli pada kenyamanan pribadi daripada penderitaan rakyat, maka ada yang salah dalam cara berpikirnya. Kalau Gubernur Kaltim begini terus, maka kepercayaan publik akan terus runtuh. Jika anggaran sebesar ini masih salah arah, maka wajar jika rakyat marah. Karena ini bukan hanya soal uang, ini soal rasa keadilan yang Ya, jadi teman-teman semuanya, pertama rumah jabatan ini puluhan tahun nggak ditempatin ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahin dan semuanya dan sebagainya. Yang jelas semuanya prosesnya
sesuai dengan SOP semuanya, sesuai dengan operasional prosedur semuanya. Di situ dianggarkan, dibahas di TAPT, dibahas dengan teman-teman DPR dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Begitu. Tapi angka tersebut sudah dipertimbangkan secara matang belum Pak? Nanti teknis bicara sama tim TAPD lah ya, bicara dengan tim TAPD. Kemarin sempat ramai pembelian mobil dinas seharga 8,5 miliar. Nah, oke. Itulah tadi beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan tentang bagaimana fenomena yang terjadi di Jawa Barat. Mohon maaf, bukan di Jawa Barat. Di Kalimantan Timur. Seorang gubernurnya yakni Rudy Masud. Bapak Rudy Masud yang melakukan renovasi rumah sebesar 25 miliar. Sepertinya dalam hal ini lebih parah daripada fenomena yang sebelumnya, yang membeli mobil sejumlah mobil dinas yang seharga berapa 8,5 miliar itu, teman-teman. Dan hal tersebut mendapat komentar dari Bapak Prabowo Subianto. Dan kali ini dirinya melakukan renovasi rumah, ya, yang harga renovasinya itu 25 miliar. Jumlah yang sangat fantastis. Mengapa jumlah sebanyak itu tidak dialokasikan untuk kepentingan warganya? Kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi memegang uang sejumlah itu, tentu Kang Deddy Mulyadi akan mementingkan masyarakatnya. Entah membuat infrastruktur di Jawa Barat itu makin bagus lagi daripada sekarang. Kemudian apalah yang lain di situ. Membantu warga yang tidak mampu. Ya, menemui orang dengan modal yang kurang untuk membuka usaha. Dan juga yang lain sebagainya. Bagaimana komentar teman-teman? Silahkan tekan di kolom komentar di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.